Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kita kembali dalam perkuliahan metodologi penelitian ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang penelitian evaluatif ya. Penelitian evaluatif ini adalah termasuk dari penelitian kuantitatif ya. Kuantitatif ini jenisnya evaluatif ya. Evaluatif seperti halnya kata namanya, evaluatif adalah penilaian ya, penilaian atau mungkin pengukuran ya terhadap suatu kalau di sini maksudnya adalah penilaian terhadap suatu program ya, program pendidikan, misalnya evaluasi program pendidikan gitu misalnya ya. Nah, jadi di dalam praktek pendidikan itu kan pasti ada tadi dan pelaksanaan pendidikan ya, pasti ada sesuatu yang harus dievaluasi ya, misalnya evaluasi kurikulum gitu ya, evaluasi program ekstrakurikulernya gitu kan, evaluasi tentang mutu pelayanannya dan sebagainya ya, kan selalu dilakukan evaluasi. Nah, ini penelitian evaluatif ya. Nah, maka penelitian evaluatif itu hanya bisa dilakukan pada ya sesuatu yang expose waktu ya, sesuatu yang sudah nyata ya terlaksana gitu. Tidak bisa meneliti sesuatu yang masih belum terlaksana, itu nggak bisa ya. Nah, dengan cara apa? Membandingkan hasil pengukuran sebelum dan setelahnya ya, setelah implementasi satu program itu gitu ya. Di misalnya evaluasi program pendidikan karakter di sekolah apa SMA Muhammadiyah itu atau mungkin ya SMA negeri misalnya. Nah, itu kita lakukan pengukuran ya, bagaimana toh ya, misalnya biasanya yang paling ya kita bisa menilai efektifannya, bisa menilai dampaknya dari intervensi itu ya toh. Bisa menilai dari kinerja organisasinya, kemudian menguji hipotesis ya, menguji teori, menilai pengaruh suatu variabel ya. Nah, itu. Jadi itu adalah tujuan dari penelitian evaluatif itu ke situ arahnya ya. Nah, ciri-cirinya itu adalah kita menggunakan data yang dapat diukur secara kuantitatif ya. Ya, biasanya di penilaian evaluasi ini karena tidak ada standar penilaiannya, maka itu harus dibuat dulu ya, dibuat standar penilaiannya dulu karena itu penilaiannya kan tidak pakai patokan angka normal ya. Nah, itu kita buat dulu. Tapi kalau sudah ada penilaian patokannya ya, seperti misalnya akreditasi itu kan sudah ada patokannya itu. Tapi kalau nggak ada, maka kita harus gunakan standar dulu. Kita buat standar dulu. Misalnya dikatakan baik ya, karena menilai kan ada mungkin sangat baik, baik ya toh, ada cukup baik, kurang baik, tidak baik misalnya gitu ya. Kita buat itu penggolongan nilainya itu. Nah, kemudian standarnya berapa itu dikatakan sangat baik itu apabila bagaimana, deskripsinya harus jelas ya. Misalnya apabila semua 5 unsur itu terpenuhi, maka tergolong sangat baik. Apabila hanya 4 unsur terpenuhi, itu baik. Apabila 3 unsur terpenuhi, itu cukup baik. Apabila 2 unsur terpenuhi, kurang baik. Apabila 1 unsur saja terpenuhi, tergolong tidak baik. Misalnya gitulah, itu dibuat ya, sehingga evaluasi ini sifatnya objektif. Itu artinya dilakukan oleh siapapun, tapi ada standarnya itu tadi. Ya. Nah, dalam model-model ya, kalau kita kenal ya, model-model penelitian evaluatif itu ada banyak ya. Jadi ada yang mengevaluasi itu orientasinya pada tujuan. Jadi tercapainya tujuan, berapa persen tujuan itu tercapai ya, itu ada yang gitu ya. Ada juga yang contohnya misalnya apa ya? Contohnya tadi misalnya pendidikan karakter gitu ya. Evaluasi program pendidikan karakter. Nah, tujuannya kan bahwa dengan adanya pendidikan karakter kan sekolah itu anak-anak karakternya baik kan gitu kan. Nah, sekarang
dengan sejak adanya program pendidikan karakter itu berapa itu keberhasilannya, berapa anak yang akhlaknya baik gitu, yang karakternya baik gitu. Oh ternyata dulu sekian, sekarang menjadi sekian. Nah, berarti kan ada peningkatan, ya ada peningkatan. Dengan demikian berarti program pendidikan karakter efektif untuk meningkatkan karakter positif anak-anak, misalnya gitu ya itu. Udah ada juga yang evaluasi itu tidak untuk itu tidak untuk menilai tujuan, tapi kelancaran dari program itu juga bisa ya. Nah, jadi itu disebut dengan free goal oriented ya evaluation. Jadi apa ya yang dilihat bukan tujuannya, tapi yang dilihat adalah kelancaran program itu ya. Contohnya misalnya kita punya misalnya di pesantren ya kan ada kelas apa bahasa asing gitu, kadang-kadang ada hari-hari ya English Day atau Arab Day gitu kan. Nah itu kok kalau habis Lebaran tuh kok nggak jalan gitu ya. Nah ini kok lambat itu kenapa gitu misalnya. Nah itu bisa kita evaluasi. Jadi kenapa lambat, kenapa mandek. Nah misalnya gitu itu pakainya free goal oriented evaluation. Kemudian ada juga yang paling favorit itu, yang paling banyak dipakai itu model ya itu ada juga model yang formatif sumatif. Jadi mengevaluasi di tengah, tapi nanti juga mengevaluasi di akhir. Kalau di tengah itu disebut dengan MONEV, monitoring dan evaluasi. Kemudian di akhir itu adalah evaluasi. Ya, contohnya misalnya kita punya program bilingual kelas atau mungkin internasional kelas misalnya gitu. Nah, dari program itu kan itu programnya lama ya, 1 tahun ya lebih ya. Nah, kemudian di tengah-tengah itu kita evaluasi. Kita tanya kepada anak-anak itu gimana pembelajarannya di kelas bilingual gitu. Menarik enggak guru-gurunya mengajarnya, misalnya kan gitu. Kamu paham enggak dengan bahasa asing itu gitu-gitu macam-macam. Dan fasilitas apa yang masih kurang dan sebagainya ya. Kamu tertarik enggak misalnya gitu ya. Jadi itu semua ditanyakan ya, SPP-nya kemahalan enggak misalnya sampai kepada pembiayaan segala ya. Nah, dari situ nanti kemudian kita perbaiki di Monef itu formatif ya. Oh, gurunya itu ternyata enggak mudengin ngajarnya, bahasa Inggrisnya masih belepotan. Nah, berarti gurunya harus diupdate dulu kemampuan bahasa Inggrisnya gitu misalnya gitu ya. Oh, fasilitasnya kurang gitu misalnya belum ada untuk listening ya, maka diberi sound system dan sebagainya. Nah, gitu. Ya, itu monitoring. Sedangkan evaluasi Monef-nya ada di akhir tahun itu ya. Misalnya di akhir tahun biasanya yang kita lihat adalah keberhasilannya ya. Berapa anak yang nilainya bagus gitu ya. Nah, kalau anaknya nilainya bagus-bagus mau berarti dia paham dengan pelajarannya, dia senang, dia ini kan gitu kan. Nah, termasuk juga bisa outputnya ya, outputkan gimana kalau alumninya ya, alumninya dari program bilingual itu gimana, sama nggak dengan kelas yang biasa misalnya gitu. Nah, itu. Nah, kemudian ada juga model yang paling favorit ya, paling banyak dipakai orang itu namanya CIP. CIP itu singkatan dari C itu konteks. Konteks itu bicara sejarah program ya. Kemudian I itu input, kesiapan menjalankan program. Kemudian P itu proses. Jadi bagaimana pelaksanaan programnya ya. Kemudian yang P yang terakhir adalah produk, yaitu bagaimana keberhasilannya. Nah, itu. Nah, kalau jadi ini dianggap paling lengkap gitu ya, karena bicara mengevaluasi dari sejarah programnya, kesiapan menjalankan program, pelaksanaan program, sampai kepada keberhasilan program gitu. Nah, maka model evaluation CIPP ini ya, yang ditokoi oleh Staffel Beam ini sangat laris ya, sangat banyak sekali dipakai gitu ya. Jadi memang apa